Oke Bun, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ini pertama kali ya. Ini video kita yang pertama ya. Ya, Bicara masalah apa ya Bun? Masalah hidup aja ya Bun ya. Karena hidup banyak masalah nih Bun. ya. Kelihatan orang ngelihatnya nih Lebih Putri banyak masalah ya. Nah, jadi sebagai orang yang punya Oke. banyak masalah, maka saya akan bertanya pada orang yang sudah mulai sedikit masalahnya. Oh gitu Oh ya. gitu, iya ya. Bun, gini, banyak ya, Abah biasa ngisi konseling, ngisi coaching, sama lah seperti Bunda begitu ya dan sebagainya. Nah, Ya. biasanya ada kalanya nih ya, dalam suatu pertemuan itu nggak kompak nih, ayah dan bunda dalam masalah parenting. Terus salah satu di antara mereka, misalnya sang ayah mengatakan gini, ngapain sih belajar parenting? Kita juga dulu-dulu nggak digituin juga sukses-sukses tuh. Begitu, Bun. Gimana cara Ya. menjelaskannya bahwa saat ini tuh ilmu parenting itu penting bahkan sebelum menikah. Sebelumnya mungkin ini ya, ini adalah basicnya parenting ya. Kita ngelihat dari katanya dulu, parenting. Ada unsur parent di situ kan. Kalau parent itu kan unsurnya berarti ada sosok ayah dan ada sosok ibu atau figur ayah dan figur ibu gitu ya. Kecuali kalau mother thing atau father thing gitu kan. Mothering atau fathering gitu. Nah, Mothering ketika atau fathering ya. parenting berarti iya dari katanya dulu aja kan parenting. Berarti kan di situ ada figur ayah dan ada figur ibu gitu. Memang kelemahannya ini yang sering terjadi kalau saya ngisi-ngisi parenting itu yang rajin datang itu biasanya yang ibu gitu ya. Kemudian ayahnya merasa bahwa udah bu kamu aja atau udah bunda kamu aja yang datang gitu. Urusanku mungkin nyari duit gitu kan. Urusan ngasuh anak adalah ibu. Menurut saya itu adalah kelemahan ya. Kenapa gitu loh? Karena anak itu dia tumbuh dan berkembang, dia membutuhkan figur ayah dan figur ibu. Jadi yang saya bicarakan di sini figur ya. Kalaupun misalnya ada beberapa kondisi yang memang mungkin misalnya hanya adanya ibu saja atau adanya ayah saja. Makanya kan secara fisik nggak ada, jadi figurnya itu yang perlu dimunculkan gitu. Artinya betapa pentingnya ayah dan ibu, figur ayah dan ibu. Itu yang pertama dulu. Oke. Kemudian yang kedua, ketika tadi disampaikan bahwa ngapain sih dulu kan juga nggak usah pakai kayak gini, itu biasa-biasa aja gitu kan. Kita nggak bisa membandingkan dua hal yang nggak imbang. Kalau kita mau bandingin harusnya imbang, apple To to apple. apple gitu kan. Ya, apel ya sama apel gitu kan. Kita nggak bisa bandingin apel sama jeruk. Kalau kita mau bandingin zaman dulu, harusnya kondisinya sama dong dengan zaman dulu. Kondisi lingkungan eksternal. Paling gampang aja, dulu belum ada internet yang bisa diakses dengan mudah. Kalau sekarang sudah sangat mudah. Dulu orang anak-anak belum bisa mengakses, sekarang anak-anak nggak boleh mengakses pun dia bisa mengakses gitu. Dengan cara-cara mereka sendiri gitu kan. Artinya informasi dan teknologi yang sedemikian luar biasa perkembangannya ini tidak bisa kita pungkiri akan memberikan dampak gitu terhadap perkembangan anak itu sendiri. Jadi Nah, ketika ya, kalau orang tua tidak mengambil peran, ya. akhirnya anak akan diasuh oleh simbah, yaitu simbah Google gitu kan. Simba atau Simba Google ya. Iya, simbahnya tuh simbah Google gitu loh. Kalau misalnya seorang ayah berpendapat, udahlah ngapain gitu kan. Nah, akhirnya anaknya akan diasuh oleh simbah gitu. Karena kenyataannya memang sekarang yang ada itu. Kemudian berikutnya lagi selain kondisi eksternal yang berbeda itu, orang tua
memperlakukan anak itu beda zaman dulu sama zaman sekarang. Jujurlah sama diri kita sendiri gitu. Fasilitas-fasilitas apa yang kita berikan itu berbeda caranya dengan orang tua dulu, sehingga anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang berbeda gitu loh. Jadi nggak bisa dibandingin dulu nggak butuh, sekarang butuh gitu kan. Karena fakta yang di lapangan juga ketika kita tidak aware dengan parenting, banyak persoalan-persoalan yang muncul. Yeah. Nah, yang menyedihkan adalah ketika persoalan itu muncul, ketika anaknya tuh sudah mulai beranjak usia taklif itu ya. Nah, itu kan malah ya bikin kita sedih dan lebih sulit untuk benerinya gitu. Gitu, Abah. Ya, jadi ayah bunda jadi bisa dipahami. Maksudnya masa takut tadi 15 tahun ya bunda ya? Iya. Ya, jadi kita punya waktu nih 15 tahun pertama ini untuk memperbaiki proses pengasuhan yang sudah kita dapatkan dulu dan sekarang menjadi lebih baik. Nah, ini ada lagi muncul pernyataan kedua, Bun. Misalkan saja dikatakan ilmu parenting itu penting dan sebagainya. Kemudian ketika ketemu dengan orang-orang yang ikut kelas parenting, ada pertanyaan yang sering saya munculkan kepada mereka. Mendidik anak sekarang dengan anak dulu lebih sulit mana? Ya, selalu saja jawabannya kan, ya sulit anak sekarang lah gitu lah. Cuman dalam pemahaman saya sebenarnya sama sulitnya. Sama sulitnya maksudnya begini, anak dulu sulit bagi ibu yang dulu. Anak sekarang sulit bagi ibu sekarang. Jadi akhirnya muncullah kesalahan pertama dalam pengasuhan, yaitu ketika membandingkan anak dengan diri kita yang dulu. Jadi sebenarnya sama-sama anak dengan diri kita yang dulu. Oke, iya. Nah, sebenarnya yang membedakan kesulitan dulu dengan kesulitan sekarang, sehingga akhirnya sekarang harus lebih baik dari yang dulu tuh apa sih, Bun? Yang paling konkret, nyata banget itu. Iya, kalau yang kelihatan yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita itu yang jelas-jelas banget itu adalah ketegasan kita dalam mengelola anak-anak mengakses informasi ya sekarang ya. Itu contoh yang real banget yang banyak terjadi dan yang banyak dikeluhkan oleh orang tua. Itu ketegasan kita. Kalau dulu mungkin informasinya nggak sekompleks sekarang ya. Jadi orang tua mau ngelarang apa gitu. Yang ditonton aja nggak ada gitu kan. Yang ditonton juga paling itu-itu aja gitu. Kalau sekarang kan sangat beragam dan anak itu sangat gampang mengakses, bahkan anak 2, 3 tahun, 4 tahun aja sudah sangat bisa mengakses gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya adalah perbedaan kesulitannya, ya itu sangat-sangat real gitu. Tapi sebenarnya kita bisa gini ya Abah ya, kalau saya tuh percaya bahwa jangan sampai teknologi itu justru mengalahkan manusia gitu loh. Kita itu jangan sampai dikalahkan sama teknologi. Kita yang bikin teknologi, tapi jangan sampai jadi bumerang. Kita yang jadi teknologi akan menyerang kita. Jadi kita harus optimis, kita nggak boleh menyerah. Kadang-kadang kalau kita nyalain internet, nyalain informasi, kita itu salah satu wujud dari ketika kita menyerah ya. Artinya kita tuh bisa kok mengendalikan teknologi, kita bisa kok mengakali teknologi, ya tadi dengan cara kita yang punya ketegasan itu gitu loh. Kita yang ngatur, kita yang mengelola itu, jangan sampai kita yang diatur gitu kan. Ya. Itu sih. Jadi kita bisa sebenarnya. Jadi gitu. Pertama adalah keberlimpahan informasi ya. Iya. Nah, yang kedua adalah kecanggihan teknologinya. Dan ada satu lagi Bun sebenarnya bisa ini Bun. Tambahkan yaitu lingkungan sosial yang berbeda. Gimana Abah? Lingkungan sosial yang berbeda. Ya, dengan budaya. Kalau dulu kan apa-apa kembali ke keluarga.
Anak ditangkap betul. polisi, kembali ke keluarga itu kan. Iya, Anak dimahin guru sampai di rumah ngelapor sama orang tua, malah anaknya juga dikasih marahin orang tua kan gitu. iya Kalau sekarang betul. kan anak dimarahin guru, ngelapor ke orang tua dilaporin polisi kan gitu ya. Iya. Jadi Nah, ada adab yang berbeda begitu dalam hal ini. iya betul gitu. Nah, mungkin ini Abah ya, saya di beberapa forum saya menyampaikan bahwa seperti ini. Teknologi dan informasi itu bukan faktor tunggal yang mempengaruhi bagaimana perilaku-perilaku anak mungkin yang sekarang dikhawatirkan gitu ya. Ada salah satu faktor lagi yang perlu kita perhatikan yaitu kehangatan dan kedekatan dalam keluarga gitu. Kalau misalnya teknologi dan informasi itu dianggap sebuah tantangan, artinya kita bisa mengakali tantangan itu atau mensikapi tantangan itu dengan menjaga kehangatan dan kedekatan dalam keluarga. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau sudah ada internet, sudah ada informasi yang berlimpah, kita lemah dalam kehangatan dan kedekatan dalam keluarga, maka bisa aja itu terjadi. Anak-anak kita akan terlibat gitu. Baik, kalau dari Bunda tadi adalah apapun yang terjadi sekarang ini kan keberlimpahan informasi dan teknologi yang luar Abah biasa. suaranya Oh ya, terganggu. Bisa diulangi? jadi Gimana dari Bunda tadi? apapun yang terjadi kan keberlimpahan informasi, ya kan, dan teknologi Iya, nggak bisa kita pungkiri kan, sebuah iya keniscayaan betul. saat ini, sehingga Iya, kelekatan, kehangatan ayah bunda keluarga. pada anaknya, keluarganya Iya, itu yang mempengaruhi. Tapi ada satu lagi iya, bunda yang sebenarnya juga mempengaruhi bunda. Informasi yang banyak pun kalau tidak dilatih untuk kerangka berpikirnya kan juga iya. percuma. Justru itu. Nah, Iya. untuk itu Makanya, perlu kehangatan untuk iya, dekat sama anak agar anak bisa dilatih kerangka berpikirnya. betul. Nah, gitu. Kalau saya sering menyebutnya itu adalah melatih atau mengembangkan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Ini penting kita latihkan untuk anak-anak kita. Karena kita itu nggak mungkin mendampingi anak-anak kita 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 6 bulan dalam satu semester gitu ya, dan 12 bulan dalam satu tahun. Itu nggak mungkin. Anak-anak kita harus bersosialisasi, harus bergaul gitu kan. Dan yang bisa kita bekalkan sama mereka untuk aspek kognitif adalah melatihkan kemampuan berpikir kritis. Sehingga ketika mereka menemui sesuatu, mereka akan selalu melakukan analisa-analisa plus nilai-nilai yang kita tanamkan. Jadi sebenarnya yang memfilter mereka itu nanti akan menganggap itu benar atau salah, baik atau buruk, mereka akan ikut atau enggak, itu sebenarnya adalah kemampuan berpikir kritis dan nilai yang ada di dalam diri anak. Sehingga ketika ini tidak dilatihkan dan tidak ditanamkan pada diri anak, anak mungkin akan lebih mudah terpengaruh. Jadi misalnya nih, dia berteman berkelompok, di situ ada rokok, di situ ada minuman. Kalau dia nggak biasa diajarin untuk menganalisa, itu baik nggak ya buat aku. Kemudian nilai, bener nggak ya, boleh nggak ya, melanggar nggak ya. Nah itu penting banget untuk menjadi filter bekal buat anak-anak kita. Karena kita nggak mungkin Abah untuk mendampingi anak kita 24 jam tuh faktanya begitu. Seperhatian-perhatiannya orang tua itu sangat-sangat nggak mungkin. Iya, Bun. Ya, kalau kita kerucutkan, Bun, dengan satu kata saja, kunci utamanya apa sih dalam parenting itu, dalam pengasuhan itu? Kunci utamanya apa sih? Satu Kalau kata aja, kunci Bun. utamanya, ya orang tua itu harus visioner. Visioner, Bun ya. Iya, visioner. Jadi apa yang dia lakukan sekarang itu akan berdampak di masa depan, di masa mendatang. Oke, Kalau orang tua nggak visioner, cuman mengalir aja, jalani aja, gimana dia mungkin nggak akan merencanakan apapun gitu. oke, Bun. Jadi kalau dia Hari visioner,
Iya, Jadi, visioner. nah ini akan jadi pembicaraan kita untuk sesi yang berikutnya, Bun. Iya, Jadi ada tiga tadi ya. iya, Yang pertama adalah membangun iya, kehangatan. Yang iya, kedua adalah mendidik anak berpikir kritis, iya. ya, dan Mengembangkan kemampuan berpikir berpikir kritis kritis. Nah, yang terakhir adalah dan syaratnya dan adalah menanamkan nilai-nilai ya, Pak. betul. Nah, Iya, syaratnya satu, visioner dulu. iya. Itu Oke, syarat yang Bun. utama itu. Makasih Bun Iya. ya untuk sesi ini. Oke, Kita sudahi dulu, nanti sama-sama kita Abah. sambung untuk mengulik, mengeksplorasi lagi tiga kata tadi. Oke, siap. Abah harus mikir dulu nih, banyak pertanyaan yang akan muncul nih. Oke. Nanti gantian. Sampai ketemu Abah, sehat Oke, selalu yuk, ya. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.